Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bergabung di channel Wira Usaha. Berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk kita semua. Melanjutkan video yang kemarin mengenai bekerja membangun aset. Bekerja di sini saya artikan umum, baik kita berwirausaha, baik kita bekerja sebagai karyawan, atau kita bekerja apa saja, baik petani, nelayan, atau apa saja. Tapi yang ditekankan di sini adalah eh, kita mempunyai kita mempunyai semangat semangat untuk eh, mencapai masa depan yang baik lah begitu. Bekerja untuk membangun aset ini saya tujukan bukan untuk orang-orang yang sudah mapan atau yang secara keuangan atau secara finansial itu sudah enggak kebingungan, tapi saya tujukan untuk kita kaum orang-orang di bawah garis kemakmuran, kalau boleh dibilang begitu. Ada satu catatan bahwa kita bekerja itu jangan hanya untuk konsumtif. Tapi timbul pertanyaan lagi, bagaimana jika penghasilan itu hanya cukup untuk konsumsi saja? Nah, ini juga menjadi persoalan lagi. Ketika kita bekerja untuk konsumtif, jelas kita gamblangnya kita tidak mempunyai tabungan, atau bahasa Jawanya kita nggak mempunyai celengan. Tapi jika kita bekerja orientasinya kita untuk masa depan, ya otomatis kita akan berpikir apa yang kita lakukan saat ini ya alangkah baiknya untuk tujuan masa depan itu, bukan untuk tujuan saat ini dalam artian konsumtif. Tapi andaikan penghasilan kita hanya cukup untuk satu hari ini saja, ini juga menjadi problem permasalahan kita. Karena apa? Efeknya itu nanti juga luas, efeknya juga panjang. Sebagai contoh, efek misalkan kita sakit, nah, kalau kita tidak mempunyai tabungan atau asuransi, ya kita dari mana uangnya? Ya syukur alhamdulillah ada program dari pemerintah yaitu BPJS Kesehatan untuk para masyarakat yang kurang mampu. Tapi di sini adalah semangatnya itu bukan kita itu kasarannya kita itu tidak, kalau bisa kita itu mandiri lah, berdikari. Kalau bisa kita berdikari. Karena apa? Dengan berdikari kita itu juga akan secara khusus keekonomian pribadi atau keluarga itu juga juga apa ya, ya juga aman lah secara finansial. Tips dan triknya itu bagaimana? Ya sudah saya sebutkan di video-video saya yang lama-lama, yang kemarin-kemarin. Harus ada prosentase untuk memotong penghasilan kita atau gaji kita atau bayaran kita. Umumnya tiap daerah saya tidak bisa mengetahui berapa kisarannya penghasilan di setiap orang atau di setiap daerah. Seandainya jadi misal, ya kita harus prihatin dulu. Seandainya kita penghasilannya itu cuma 50, kita bisa menabung 10.000. Jangan kita berpikiran kita tidak mungkin untuk bisa mencapai cita-cita kita yang kasarnya yang apa ya, yang terlalu tinggi, yang terlalu muluk-muluk. Jangan seperti itu.
Karena cita-cita yang muluk-muluk atau yang tinggi itu bukan hal mustahil bagi Tuhan untuk bisa menciptakannya. Makanya kita harus mempunyai motivasi yang kuat, semangat yang kuat untuk bisa mencapai itu. Dari gaji 50, seandainya kita sisihkan 10.000, mau tidak mau, suka tidak suka, pahit manisnya harus tetap kita jalani. Itu kalau kita kalkulasikan 1 bulan bisa 300.000. Kita disiplin. Itu dari hitung-hitungan global saja 10.000. 40.000 itu misalkan 10.000 untuk beli beras. Terus apalagi itu nanti dihitung sendiri lah, dicukup-cukupkan sendiri. Kalau memang tetap nggak cukup, kalau kita hidup di desa, karena kita membicarakan orang yang kalau boleh dibilang kemakmurannya masih kurang, ya kita bisa ngambil di sekitar lingkungan kita. Bisa bayam, bisa kenikir, bisa kangkung, bisa apa. Yang sekiranya kita memang harus benar-benar bisa survive dengan uang 40.000 itu. Dengan bulan pertama, saya katakan bulan pertama, kita 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 1 bulan kurang lebihnya 300.000. Dari 300.000 itu kalau kita belikan ayam sangat banyak. Maksudnya banyak itu ya lebih dari 1 atau lebih dari 2. Misalkan ayamnya itu seharga 30.000, ya bisa dapat 10 ekor. Nah, disinilah diperlukan sebuah keberanian untuk mengambil sebuah tindakan yang kalau orang bilang out of the box. Jadi pikiran kita tidak hanya bekerja sebagai petani atau sebagai bekerja di pabrik atau sebagai karyawan di tempat lain, tapi kita pelan-pelan kita berpikir dolar itu, yaitu tadi caranya kita coba beternak pelan-pelan. Dengan misalkan kita beli 5 ekor, 5 ekor itu saya asumsikan adalah ayam yang sudah dewasa yang siap bertelur. Itu mungkin 1 bulan bisa bertelur. Bulan pertama kita bisa beli 5 ekor. Bulan kedua kalau diberikan kelancaran, ini tapi kita 5 ekor ini kan seharga misalkan 50-an, 5 ekor, kalau seharga 30-an, 5 ekor kan 150 lah, 150 sisanya itu bisa untuk biaya sehari-hari pemeliharaan ayam. Untuk masalah kandang, untuk masalah kurungan itu terserah Anda. Yang jelas ini hanya konsepnya gitu saja. Dari bulan pertama dari 5 ekor, kita bulan kedua kita bisa beli 5 ekor lagi, sudah punya 10 ekor. Kalau kita asumsikan 5 ekor ini bertelur di bulan berikutnya, berarti ada tambahan telur dan tambahan 5 ekor karena kita beli. Yang 150 itu kan tadi ada 300.000, 150 beli ayam, 150.000 untuk operasional ayam itu. Misalkan ayam kita itu 50.000, kita belikan makanan ini sebagian nanti kita ambil di alam. Misalkan kalau bisa ini juga dihemat untuk jaga-jaga seandainya kita membutuhkan, misalkan kita butuhkan apa itu memang harus ini pahit sekali. Karena apa? Kita hematnya minta ampun. Setelah itu bulan kedua kita beli 5 ekor, ketambahan kita asumsikan ini normalnya, kita bicara normal, kita asumsikan ayam kita bertelur. Dari 5 ekor kita asumsikan 2 atau 3 ekor bertelur. Dari sinilah maka kita akan pelan-pelan kita akan berkembang. Bulan ketiga kita asumsikan telur ini tadi sudah menetas. Nah, begitulah berdagang, begitulah berbisnis, begitulah berwirausaha.
hitung-hitungannya tidak 1, 2, 3, tapi 1, 2, 4, apa itu namanya, deret ukur dan bukan deret angka, gitulah, kurang lebihnya begitu. 1, 2, 4, 8, 16, itu kurang lebihnya seperti itu. Dan yang saya gambarkan ini adalah idealnya. Setiap prakteknya tidak persis 100%, tapi ada kendala, ada macam-macam. Tapi ini hanya sebagai gambaran penyemangat bahwa kita bisa untuk berwirausaha dengan modal yang sangat minim. Mungkin panjenengan bertanya, mungkin sama hanya bisa bicara tapi tidak bisa mempraktekkan. Terus terang saya sudah mempraktekkan, cuma yaitu tadi skala kecil. Waktu itu saya sebagai pengantin baru, nah, pengantin baru itu ada celengan sedikit, saya belikan ayam, saya lupa jumlahnya, pokoknya adalah ada sekitar 3 atau 4 itu dulu. Nah, tapi saya nggak pelihara sendiri karena keterbatasan lokasi. Itu saya titipkan ke mbah saya. Dari mbah saya itu beranak banyak, jadi banyak. Nah, ketika memasuki tahun pertama atau tahun pertama hampir tahun kedua, itu mbah saya itu sudah suruh ngambil ayamnya itu. Waktu itu saya bawa kurang lebihnya itu 15. Itu karena bagi hasil, kalau boleh dikatakan. Kita berbagi, gaduh. Kalau bahasa Jawanya itu gaduh. Jadi kita bagi hasil, kurang lebihnya seperti itu. Setelah itu saya bawa pulang di rumah saya pribadi, di rumah orang tua saya. Itu memang lahannya lumayan, ya, ya luas, ya nggak begitu luas banget, tapi ya ada sisa lahan untuk memelihara ayam. Itu saya pelihara, dan ayamnya itu lambat laun itu juga semakin banyak juga. Dari situ nanti bisa kita jual kalau untuk kebutuhan, bisa juga kita sembelih untuk kebutuhan konsumsi kita sendiri. Ya, saya tekankan sekali lagi, ini hanya apa ya namanya, simulasi, bukan simulasi omong kosong, tapi benar-benar sudah dibuktikan. Saya pribadi sudah membuktikan, cuma saya nggak menekuninya 100%, hanya sebagai batu loncatan. Karena apa? Ada tujuan lain yang jauh, yang lebih tinggi, yang ingin saya gayuh, yang ingin saya capai, gitu. Apa itu? Ya itu tadi, untuk membuka sebuah usaha toko lah, toko kelontong, counter, tepatnya counter, gitu. Dan ya alhamdulillah, dari hal yang sedikit itu nanti insya Allah juga meningkat, asalkan ini sesuai SOP dan tidak ada force majeure atau di luar kendali manusia, misalkan adanya wabah tiba-tiba hilang atau apa. Ini yang kita bicarakan normalnya. Bulan pertama kita bisa beli 3, bulan pertama bisa kita beli 5. Itu kita asumsikan bulan kedua ini sudah bertelur, bulan kedua kita beli ayam 5, ini sudah menetas, sudah bertelur dan angkrem, berarti bulan ketiga ini sudah menetas, ini sudah yang beli kedua ini sudah bertelur, dan kita sudah beli lagi, berarti kita punya 15 ekor. Perhitungannya nanti terserah jenengan, apakah itu cukup, apakah masih kurang. Kalau kurang ya kita bisa tambah lagi, beli lagi, gitu. Atau kita bisa tambah lagi dengan cara kita ambil telurnya, lumayan telurnya itu 1 kilonya itu ya puluhan ribu, mahal pokoknya kalau telur ayam. Nah, itu nanti ide-ide bisnis seperti itu bisa Anda kembangkan sendiri. Enaknya apa? Mungkin kotorannya nanti bisa didaur ulang, mungkin bulunya bisa dijual, mungkin Anda bisa menernak dari kecil, bisa kemanggang kalau bahasa Jawanya itu, nanti bisa dijual ke orang. Nah, dari sini, karena dari sini maka kita pekerjaan yang utama kita nggak terganggu, karena ini sangat sangat bisa menjadi apa ya, apa passive income, atau ini bisa menjadi sebuah pekerjaan yang bisa disambi, yang bisa ditinggalkan untuk pekerja yang lain. Maksudnya ayam itu kalau kita pagi kita kasih makan terus kita lepas, nanti sore kembali kita kasih makan lagi, atau nanti kita
kita serahkan kepada istri kita, pekerjaan kita yang pertama nggak terganggu. Nah, inilah keuntungannya. Terus dari itu, kalau misalkan sudah cukup, kita nggak usah beli. Nah, di situ kita olah, apakah kita nanti jual telur, apakah kita jual pedagingan, apakah kita nanti ternak ayam dari kecil sampai besar. Ini nanti terserah aplikasinya itu jenengan gimana enaknya. Tapi ingat, kita harus tetap belajar bagaimana untuk mencegah penyakit, bagaimana supaya ayam itu sehat, bagaimana ayam itu eh, bisa tumbuh lebih cepat. Misalkan kalau misalkan 1 bulan itu biasanya itu mungkin tambahan kilonya itu 1 on, kita bisa tambah 1,5 on atau berapa, itu nanti kita harus pelajari. Kalau memang kita ingin menekuninya, kita harus benar-benar mempelajari sedetail-detailnya. Tapi kalau seperti kasus saya sebagai batu loncatan, ya kadang-kadang kita hanya belajarnya sekedarnya, seperti kita itu mengertilah pokok-pokok atau dasar-dasar memelihara ayam. Ketika kita memasuki bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, Anda bisa menghitung sendiri. Nah, bulan ke-6 ini bisa jadi Anda itu ada apa ya, ada penghasilan dari ayam itu, bisa kita jual. Karena apa, kita belinya tadi sekitar 30, kita bisa jual lagi 40 kalau memang ada kebutuhan yang mendesak. Tapi yang terpenting, apa tujuan Anda? Nah, kalau ini menjanjikan, kita tekuni, kita pelajari sampai sedetail-detailnya. Kalau kita ini seperti loncatan, maka kita bisa ini sebagai modal, menuai pikirannya kita sebagai sumber permodalan kita untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita nantinya punya 2 income. Pertama, kita masih statusnya kita sebagai karyawan, yang kedua kita menjadi pengusaha amatir kalau boleh dikatakan. Jadi tidak ada celah dalam berusaha, semuanya bisa. Tinggal kita, kemauan kita, motivasinya itu harus ditumbuhkan. Seandainya itu nanti sudah banyak, bisa kita kembangkan, kita tabung, atau kita investasi ke lain. Ini hanya sebagai misal. Andaikan kita sudah mempunyai ayam puluhan, bisa juga kita jual. Karena apa? Kapasitas tempat kita kan terbatas. Itu yang perlu digarisbawahi juga. Tempat kita terbatas, kalau ayamnya terlalu banyak juga dampaknya kurang baik. Kecuali punya manajemen tempat yang bagus, terus dibuat susun-susun kayak petelur, ayam petelur, ya tidak masalah. Itu aplikasinya terserah Anda. Tapi yang jelas, kalau misalkan sudah over produknya berlebihan, itu sebaiknya kita jual. Lah, dari jual ayam ini nanti bisa kita wujudkan dalam bentuk yang lain. Misalkan kita hanya dapat uang, kalau boleh dikatakan 200.000 atau 300.000, tidak masalah, kita tabung. Untuk tabung, kalau misalkan saya asumsikan misalkan 1 bulan 200.000 atau 300.000, berarti selama 1 tahun kita bisa membeli kambing besar, sudah besar itu. Ini bisa menjadi alternatif, kita belikan kambing. Ini bicara keadaan normal. Kalau force majeure atau di luar kendali manusia, ya itu lain lagi ceritanya. Cuma garis besarnya kan seperti itu, alur ceritanya seperti itu, konsepnya seperti itu. Gitu. Setelah kita tabung uangnya, seandainya cukup, bisa kita belikan kambing. Kambing bisa kita pelihara sendiri, bisa kita kita titipkan ke orang lain, gaduh yang seperti saya tadi. Apakah saya pernah melakukan ini? Lah, justru ini pengalaman saya. Ini pengalaman saya, ingin saya ceritakan. Untuk konsep runtutnya itu masih belum bisa saya konsep, karena perlu step-step awal saya membuka usaha. Ini hanya serpihan kecil lah, cuplikan-cuplikan kecil dalam cerita hidup saya yang bisa saya bagi kepada panjenengan.
Itu tadi, pertama karena keterbatasan finansial, kuatik cuma beli ayam, yuk beli ayam. Kuatnya beli ayam kok mau beli kambing, kita ngutang. Lah ngutang itu juga bayar. Biar kalau di bank itu juga ada eh, tambahan administrasi, bisa pakai suku bunga, terus pokoknya ribet lah. Untuk awal-awal lebih baik kita belinya itu ya semampunya, sesuai dengan keuangan kita. Misalkan kita mampunya beli ayam, yes beli ayam. Karena ayam itu hal yang terkecil, hal terkecil yang ya hal yang terkecil yang nggak mungkin yang kita nggak kuat beli, pasti kuat beli. Ini jika kondisinya memungkinkan, tempatnya memungkinkan. Berhubung tempat saya di desa, saya bisa. Tapi kalau di kota nanti juga di sendiri. Ya nanti bisa kita mungkin nanti bisa saya share lagi lah dari pengalaman teman-teman saya. Ini saya cerita di desa. Terus kalau kita sudah bisa beli ayam, ayam kita tabung. Terus kalau kita kan tadi ada penghasilan dari bekerja, bisa kita kumpulkan, kita belikan kambing. Ya jangan berpikiran nanti dibelikan kambing mati, itu resiko. Semakin tinggi pendapatannya, semakin tinggi resiko. Itu sudah menjadi rumus, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak mungkin penghasilannya tinggi, resikonya rendah, itu kayaknya yo mungkin ada, tapi yo jarang. Maka diperlukan eh, sebuah wawasan, sebuah keberanian, sebuah mindset, pokoknya harus diperlukan motivasi atau apa itu untuk kita benar-benar membentuk karakter berwirausaha. Kembali ke ayam tadi, setelah kita jual, kita belikan kambing, kambing kita titipkan orang lain, mungkin dalam beberapa bulan kita bisa menambah jumlah kambing itu. Ini nanti seperti efeknya bola salju. Semakin gelundungnya cepat itu, nanti juga bolanya akan semakin besar. Nah, disinilah hitungannya kan saat kalau apa deret ukur apa deret apa itu ya, 1, 2, 4, 8 lah, seperti itu. Belum lagi ayam-ayam ini lagi kita kelola, kita hasilnya kita buat beli kambing lah. Dari bekerja penghasilan yang pas-pasan ini, saya pribadi, saya cerita secara pribadi, saya bagikan. Kalau cocok ya monggo didamel, monggo dipakai. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, sebagai referensi saja. Ketika bekerja, kita punya uang yang pas-pasan, kita beli ayam. Ayam kita kelola sendiri. Terus kalau ada hasil dari ayam, jangan buat konsumsi dulu. Pokoknya jangan belanja yang sifatnya konsumtif. Kita bisa belikan kambing. Seandainya cita-cita kita itu ingin membuka toko, nah, itu ya langkahnya itu memang jauh. Kita bukan lagi dari modal nol, tapi dari minus, kalau boleh dikatakan. Hanya modal tenaga, sehingga kita harus nebeng ke orang lain gitu, maksudnya seperti itu. Ya harus bersabar, enggak harus 1 tahun kita harus buka toko, enggak. Itu justru hal-hal seperti itu nanti kasanah atau wawasan kita itu kurang. Nah, seandainya kita bisa mengawali dari nol, kita kalau boleh dikatakan ya nggak berdarah-darah sih, kalau kita apa ya, ya benar-benar bersusah payah untuk membangun usaha itu, sehingga kita harus dari hal yang kecil membeli ayam, terus dibesarkan lagi menjadi kambing. Nah ini kalau sudah menjadi kambing, ini kambingnya itu nanti kan juga eh, kita kalau bisa ya kita tambah, terus nanti juga beranak. Ya insya Allah kalau diparingi lancar ya, ini saya bicarakan secara pengalaman pribadi saya. Kalau pengalaman pribadi saya ya seperti tadi, ada ayamnya kita pelihara sendiri, otomatis kalau kita butuh apa ya kita jual nantinya kalau sudah ayamnya banyak. Kalau memang sudah terlalu overproduksi atau sudah populasi ayam kita banyak, ya kita jual nanti
Sebagian kita pakai, sebagian lagi kita tabung, atau kalau sudah cukup kita belikan kambing. Kalau pengalaman saya pribadi, waktu itu saya ingin membuka counter isi pulsa. Itu terus terang saya nggak buka, nggak bangun toko, tapi kamar saya pribadi itu saya jebol, saya bongkar depannya, itu saya bongkar. Setelah itu ya cuma bongkar, dikasih kayu. Itu nanti apa, pintu-pintunya itu bekas. Eh, Pintu-pintunya itu bekas, itu dari peninggalan mbah saya. Tuh, itu ada, nanti ada kayak tuku petarung itu. Itu dulu saya hanya mempunyai uang 600.000, terus saya minta tolong ke Pak Tukang, minta tolong jasanya untuk membongkar saja. Terus dikasih apa itu namanya, kusen-kusen, terus pintu itu saya habisnya kurang lebihnya 600 atau 650. Itu sudah nggak punya uang lagi saya. Itu jalangan berapa bulan. Setelah itu jadi lah, etalasenya itu saya nggak beli, saya lihat di rumah kakak saya kandung, rumah kakak kandung itu ada etalase nganggur. Sebetulnya nggak nganggur, ada dibuat tempat-tempat apa gitu. Itu saya pinjam kok, ya boleh ya, akhirnya saya pinjam. Dan itu nggak ada, di belakang itu nggak ada penutupnya, cuma ada di depan, tapi penutupnya itu rusak. Jadi saya taruh untuk untuk etalase jualan di counter saya. Dan berhubung saya nggak punya modal, itu saya pertama kali jualan itu saldo eh, saldo untuk top up list, top pulsa all operator itu kalau nggak salah antara 50 sampai 100.000. Itu kalau nggak salah nggak sampai 100.000, 50.000 kalau ingat saya. Terus soalnya minimal top up waktu itu kalau nggak salah 50.000. Terus perdana kalau nggak salah itu dari operator Telkomsel itu 3, terus Excelnya 3, terus charger 3, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu pun saya berani untuk membuka itu. Itu awal pertama kali itu saya membukanya, itu malam Jumat. Malam Jumat, apa lupa saya. Soalnya nggak ada acara seremoni, atau kalau orang Jawa itu gendureng. Soalnya nggak punya modal, nggak punya duit. Baiknya itu memang diselamati, tapi nggak punya uang. Ya akhirnya ya wes, tiba-tiba saya buka gitu saja wes. Karena apa? Ya keterbatasan modal itu tadi. Yang penting kita buka niatnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberkahi wes gitu wes. Ya dari 3 itu kok etalasenya besar, isinya cuma sedikit. Itu yang momplang, nggak ada isinya sama sekali. Cuma waktu itu memang ada komputer bekas, Pentium 2 itu eh, yang menemani lah kasarnya kan gitu. Saya belajar ketik-ketik, belajar apa. Jadi ya udah ada isinya, buka counter tapi nggak, isinya cuma itu tadi. Charger 3, perdana 6, operator XL sama Telkomsel, terus ya itu sama top up, sama HP-nya pun HP jadul waktu itu, hanya sementing bisa buat SMS. Nah, selain itu ya di desa ya sinyalnya sulit, yang ada cuma Telkomsel, lainnya ya sulit. Tapi ya namanya konter, kalau gak jualan perdana ya gimana. Akhirnya ya buka itu. Itu dari apa? Ya dari hal-hal kecil seperti itu. Apakah saya omong kosong? Nanti bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan bahwa ini memang benar. Ini bisa dipertanggungjawabkan kalau bahasanya hukum gitu. Jadi mindset kita atau tujuan kita itu memang sudah jelas. Saya ingin membuka, misalkan panjenengan ingin membuka toko baju, lah ya harus kan awal stepnya tuh Anda bisa bisa membuat strategi strategi sendiri untuk bisa mencapai tujuan itu. Kalau saya pribadi ya strateginya seperti itu. Itu bisa hanya sebagai referensi penyemangat. Nah, semoga dari apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi penyemangat, jadi tidak mempunyai jiwa kendur walaupun keterbatasan dana. Gitu.
dari pembuka dari awal buka counter itu ya enggak punya pelanggan. Oh, saya bukanya cuma sore. Saya bukanya sore itu atau maghrib, setelah maghrib ya kadang ada pelanggan satu dua, enggak masalah, enggak masalah. Tapi di balik layar itu, sebelum saya buka counter di rumah itu, saya waktu bekerja, nah ini, itu saya bekerja juga sambil jualan keliling, jualan pulsa. Jadi ketika ada teman, saudara ini ngisi pulsa, bisa saya isi dulu, nanti uangnya besoknya atau lusa, itu baru saya ambil untuk ambil uangnya itu. Ya seperti itu, ya gimana lagi, Bang, memang nggak punya modal untuk mengharapkan gaji dari karyawan. Waktu itu gaji saya itu teramat sangat kecil, teramat sangat kecil. Kalau dihitung secara matematika, dengan perjalanan saya dari kota saya Ambulu ke Jember itu ya kayaknya tidak cukup. Tapi ya adalah kersane Allah itu ya, ya alhamdulillah lah cukup. Itu mungkin eh, salah satu apa ya, ada sebuah buku yang namanya ada The Power of Kepepet. Nah, itu mungkin nanti bisa bisa dibaca, bisa diresapi isinya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Kita sambung lagi bekerja untuk membangun usaha itu video ke depannya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.